Iya. memang. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, Ya, suruh pilih Jakarta. Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti atau sekalian gubernur, pilgub kan oh bentar iya, lagi. bentar lagi pilgub. Pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Oh, duitnya Pak Anies. Emang yang itu enggak mau? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang Pak siapa namanya ya? Yang mana? Yang mana? Indra Bruggman. Apa? Pak Indra Bruggman. Oh, nggak mau. Indra Bruggman dia nggak mau deh. Nyalonin. Wah, mau sama Pak Anies. Sama Pak Anies. Ya, Jadi belum nanti tentu Pak Anies Pak mau. Anies, Mas Kaisang jadi apa? Akai. Nisang. Oh, Jepang. Jepang. Kan posisinya Pak Anies sekarang kan belum ada partai, sedangkan aku Iya. di Jakarta punya 8 kursi. Buset, bisa masuk ke dia. Bisa kalau mau. Oh, Nama kontak Mas Gibran di HP Mas Kaisang siapa? Abang, Iya. Mas Gib, Brother Aewuk, Brother Ewo, atau apa? Ya, Mas Gibran. Mas Gibran. atau Besti. terlalu dekat. Mas Gib. Enggak, aku berasa aneh kalau manggil dia Besti. Besti. Tapi masih banyak yang sering salah panggil nggak sih antara Mas Kaisang sama Mas Gibran? Ya sama-sama salah gitu. Kayak Jirayut kemarinnya kiranya Mas Gibran. Jirayut. Gua aja dipanggil Cipung. Gua bukan, gua. Coba nengok samping. Kayak Susri ini. Kalau kayak Susri ini. Ini balala. Masih sering ya? Mas? Sering kok, kalau jalan ya sering kok. Masih. Kayak misalkan kemana itu? Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy, Ketua Umum Relawan API dan Beta Manis. Saya mendorong Bapak Anies Baswedan melamar Mas Kaisang untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Mengapa saya mendorong mereka berdua? Karena Pak Anies itu pengalaman, pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta dan pernah maju Presiden Republik Indonesia 2024. Dan juga Mas Kaisang adalah Ketua Umum PSSI, sekaligus mewakili kaum milenial seperti kami. Oleh karena itu, mereka dua adalah sosok kedua pemimpin penyatuan dari 01 dan 02. Saya kira kedua ini apabila dipasangkan untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024, menang telak, menang mutlak, tak ada yang bisa mengalahkan lagi. Dan saya yakin dan percaya mereka dua mampu merangkul semua perbedaan-perbedaan yang sudah berlalu. Oleh karena itu, Pak Anies cocok berpasangan dengan Mas Kaisang untuk Pilkada DKI Jakarta. Fritz Alorboy for you. PDIP persilakan Anies Baswedan daftar calon gubernur DKI. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta mempersilahkan Anies Baswedan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur atau Bacagub dalam Pilkada DKI 2024. Kalau misalkan ini benar terjadi, ya berarti hasil dari kerja kelompok di Pilpres 2024 antara 01 dan 03 ya ini. Jatah pencalonan gubernur DKI. Ya semisal mencalonkan lagi jadi gubernur gitu. Ngapain kemarin capek-capek nyalon presiden. Buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang duit. Apa yang di bawah itu bisa jadi kita baca sebagai upaya untuk membunuh oposisi, untuk meredam oposisi. Jadi tetaplah kita berpikir kritis sebelum kita menentukan pilihan kita. Nah ini menarik, yang sudah dilakukan Mas Kaisang ini bagian dari menggoda. Bahkan di kalimat beliau itu sudah betul-betul secara, walaupun secara tidak langsung ya, mengatakan, loh, Pak Anies itu kan nggak punya partai, ya kan? Terus mau ngapain? Udahlah, gabung aja dengan saya. Saya itu sudah pasti punya 8 kursi. Itu baru PSI aja loh. Belum kalau nanti ayahanda saya memerintahkan partai ini, partai itu untuk mendukung saya. Dan pasti itu akan dilakukan. Nah kalau itu dilakukan, ya udah pasti menang. Karena kalau ternyata yang muncul adalah pasangan Anies Baswedan Kaisang Pangarep, itu sama aja nggak ada pilkada kan gitu. Sama aja nggak ada pemilu. Itu bisa kayak ngelawan kota kosong atau membuat
lawan yang sebetulnya bukan lawan, kan, hanya boneka saja. Karena sudah disetting pasti menang. Karena udah nggak ada suara oposisi kan. Nggak ada kekuatan yang memang berbeda dengan suara penguasa. Nah, disinilah letak bagaimana kita sebagai rakyat biasa ini nanti akan menilai integritas, kapasitas dari orang yang, ini terutama saya bicara loyalis pendukungnya Mas Anies Baswedan ya. Strategi Kaisang menggandeng Anies Baswedan membuat kubu Hasto, ya kubu Megawati PDIP, dengan Yusuf Kala dan PKS menjadi oposisi macan ompong. Ya, ide penyatuan antara Anies dan Kaisang untuk menyatukan kubu 01 dan 02 membuat 03 kelompok-kelompok tidak berkutik. Apabila Anies Baswedan dan Kaisang bisa disatukan, maka kubu 01 dan 02 akan bersatu. Dan tentu saja JK ataupun Megawati tidak bisa menjadikan Anies sebagai proksinya. Artinya Megawati tidak bisa menguasai Anies ataupun juga JK. Namun demikian Anies telah dikuasai oleh kubu pemerintah, yakni Prabowo Gibran sebagai presiden. Anies tentunya karena diusung dari PSI, maka tidak akan berkutik alias menjadi boneka di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Itu strategi cerdik yang dilakukan oleh Jokowi. Itulah namanya politik, merangkul lawan untuk menjadi tidak berkutik. Bukan lawan dijadikan selalu lawan. Namun demikian Jokowi selalu membuat lawan menjadi tertunduk lesu dikarenakan diberikan suatu jabatan. Apabila oposisi tidak diberikan jabatan, maka akan keluar-keluar dan mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran. Itulah strategi cerdik Joko Widodo di dalam memimpin koalisi pemerintahan Prabowo Gibran untuk menjalankan visi misi demi pembangunan Indonesia Maju 2045. Ini opini saya. Apakah beliau itu memang pemimpin yang kita bayangkan, yang memang akan setia untuk memimpin perjuangan perubahan ini, bagaimana mengembalikan kewarasan bernegara, bagaimana menghadirkan keadilan untuk semua, kesejahteraan untuk semua, seperti yang beliau janjikan pada saat kampanye Pilpres kemarin. Atau beliau akan berubah menjadi orang yang pragmatis, karena juga manusiawi kan Mas, kondisi saat ini itu kan juga kondisi yang tidak menguntungkan istilahnya. Orang kalau nggak punya jabatan, ya kan, itu kan bingung mau ngapain. Belum lagi kita bicara dengan timnya yang cukup banyak ini kan juga, ini adalah orang-orang yang saat ini juga terus mendorong supaya apapun ceritanya Mas Anies maju di pilkada, karena mereka juga punya harapan, punya keinginan dapat jabatan.